HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Tridatu tiga makna dasar, Tridatu tiga warna utama, benang merah, putih dan hitam, Dewa Brahma, Wisnu dan Siwa, Upatis titip Ralina, lahir hidup dan raya. Pemirsa, kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Nabi Orti dumugi becek-becek selalu dalam lindungan Yang Widi. Di kesempatan ini kami meluncing logo baru 9 tahun Wartam Nawaksara, 9 sifat bahasan Wartam di tahun ke-9. Jujur, milenial, muda, jernih, jelas, lugas, cerdas, dan tuntas. Bersama saya Diah Parisya, mari kita awali tos tayangan on the spot dengan high schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, dilanjutkan dengan berbagai rangkaian menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Simpulkan dalam jiwa raga, bukan hanya hiasan pergelangan. Jadikan tali kendali jiwa, jadikan tali kendali indria, menuju pintu yang maha esa, menuju ide yang widiwasa, menuju ide yang widiwasa. Simpulkan dalam jiwa raga, bukan hanya hiasan pergelangan. Jadikan tali temali jiwa, jadikan tali kendali indria, menuju pintu yang maha esa, menuju ide yang widiwasa, menuju ide yang widiwasa. Inilah media yang Transfer nilai dan moral sangat diperlukan untuk membentuk karakter building. Inilah Sekolah Rumah Hindu Dharma High Schooling dalam program Tutur Sebelum Tidur. rindu para siswa-siswi. Adik-adik sehindu. Hai. Nah, bertemu lagi di program High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma bersama saya Nia Puspita, Saya Novita Sari. Dan saya Ayudi. bersama adik-adik dari Sanggar Bali Santi. Halo Tika, halo Sakra. Hai. Nah, kali ini kita akan membawakan serial yang dari 991 Wahinduni yang berjudul Sesal Yang Telat. Nah, jadi adik-adik tahu nggak apa itu sesal? Apa sih Kak artinya? Nah, sesal itu yang kata dasarnya itu menyesal. Nah, apakah Sakra tahu apa itu menyesal? Tahu. Tahu ya? Nah, menyesal itu adalah suatu perbuatan yang sudah dilakukan atau perbuatan yang tidak baik. Nah, jadi kan penyesalan itu datangnya di akhir kan, bukan di awal. Nah, jadi adik-adik kepo nggak sama ceritanya? Kepo. Nah, Kak Novi gimana ceritanya, Kak? Nah, jadi kalian mau tahu kan gimana ceritanya? Nggak tahu nggak? Nama tokoh-tokoh dalam cerita ini ya. Yang pertama ada petani, yang kedua ada seekor kuda, yang ketiga ada Keledai. ya, pinter. Suatu hari di musim yang panas banget, seorang melakukan perjalanan yang jauh banget, ditemani seekor kuda dan Keledai. iya pinter. Terus Di Kak? punggungnya keledai itu yang masih kecil banyak sekali membawa barang, sedangkan kuda yang besar dia tidak membawa barang apa-apa. Wah, jadi si keledai itu banyak banget ya bawa barangnya. Banyak banget, si kuda egois juga, dia nggak mau bantu si keledai. Di panas yang terik, keledai minta tolong sama kuda. Kuda, tolongin aku dong, berat banget nih bebannya. Aku nggak bisa bawa, aku capek, lelah, lesu, aku juga haus. Kata si keledai
keledai akhirnya. Tahu nggak? Ya kenapa? Nah, pada akhirnya si keledai itu gimana? Mati. Iya, benar mati. Si kuda pun akhirnya menyesal. Dia berpikir, kenapa sih aku nggak bantuin dia? Kalau kayak gini kan dia nggak sampai mati. Bener banget ya. Nah jadi adik-adik tahu nggak pesan moral yang dapat diambil dari cerita tadi? Nggak tahu ya? Nah jadi adik-adik Suhindu, pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita Suhindu hari ini yaitu kita harus saling tolong menolong antar sesama dan ulas asih dengan orang yang ada di sekitar kita, gitu loh adik-adik. Dan Tidak tidak boleh boleh egois, memikirkan diri sendiri sehingga tidak memikirkan orang lain. Ya benar banget, hal-hal yang baik harus kita tiru, yang jelek-jeleknya harus kita buang buang. aja gitu loh. Jangan kita ikuti, oke? Gitu. Oke adik-adik. Oke. Salam damai channel 3. Ikuti jalan agama, tapi agama hanyalah jalan. Agama bukan tujuan, karena tujuan hanyalah Tuhan. Namun agama hanyalah jalan. Kita sedang berjalan pulang. Dalam tiap langkah, penting bagi kita mengingat pepatah lama. Agar kita tidak tersesat, kita harus ikuti jalan agama. Tapi sekali lagi, agama adalah jalan, agama bukan tujuan. Karena tujuan kita hanya satu, pada Tuhan. Tujuan, karena tujuan hanyalah Tuhan. Namun agama hanyalah jalan, dan agama hanya jembatan. Langkah 9 tahun Wartam sudah mengayun sejak hari Nyepi 2023. Karena tepat 9 tahun lalu, Wartam diluncurkan dari Natar Prambanan di antara Taur Agung Pesangan 2015 yang dihadiri Presiden Jokowi. Mahawakya yang dicanangkan sebagai lanjutan Wartam Trisulatama adalah Nawaksara. Jelajah 9 warna, penar-penar bahasan menuju Wartam istimewa. Maka para Wartamian, mari berkolaborasi menceburkan diri dalam benar cahaya Nawaksara untuk mencatat, merekam, beraktivitas, membuka jendela Hindu Dharma, memberi solusi di balik narasi dalam Wartam Action Week. Gelar budaya, pameran buku klasik, talk show, lomba film pendek, lomba Dharma Wacana, lomba coloring, lomba AC, kursus jurnalistik Hindu, rekod museum Hindu, hingga pegelaran topeng berbahasa Indonesia dan tari kreasi baru Siat Wartam sepanjang April hingga Juni 2023. 9 tahun Wartam sebagai jendela Hindu Dharma. Nawaksara mantranya, 9 sinar pencerahan. Maka hari ini sejak 9 tahun Wartam mulai dinyalakan dengan tema besar Nawaksara. Ada 3 garis linier, sangat seimbang membentuk ikon W dengan rentang garis angka 9 di tengah-tengahnya berwarna merah, ketika ikon W berwarna putih dan seluruh dasarnya hitam. Seluruh makna ini menjabarkan Tridhatu, Brahma, Wisnu, Iswara yang menjadi landasan dasar mantra Wartam, Satyam, Siwam, Sundara. Jiwa Membuka mata, menangkap makna,
menjadikan Wartam istimewa, membuka mata, mengungkap rasa, menjadikan Wartam istimewa. Di tahun ke-8, Wartam mengambil tema Trisula Tama. Trisula dengan 3 ujung tajam, Tatwa Susila Acara Hindu Dharma. Maka menginjak tahun ke-9, Wartam hadir dengan perhatian lebih serius pada generasi Z, Gen Z yang lebih mengutamakan rasio tinimbang rasa, dan nawaksaralah jawabannya. 9 warna, 9 sifat, 9 gaya paparan Wartam dalam mengimplementasikan visi misinya untuk pencerahan. Muda, milenial, jujur, jernih, jelas, tegas, lugas, cerdas, tuntas. Pesan apakah yang hendak disampaikan oleh deretan kata-kata lugas ini? Bukankah pertimbangan rasio lebih mendominasi? Dan bukankah hal ini menjadi ciri dasar generasi milenial? Maka untuk mengakomodasi keinginan, hasrat, inisiatif, gagasan-gagasan besar kaum milenial, di 9 tahun perjalanan Wartam, mulai minggu pertama April 2023, Panitia 9 tahun Wartam Nawaksara meluncurkan Wartam Action Week. Sejumlah aktivitas ekspresi budaya, gelar diskusi, pameran seni rupa, book fair, grand premiere film dokumentasi Hindu aksen, Wartam Goes to School, lomba-lomba dan kursus jurnalistik sepanjang 2 bulan untuk mendukung tema besar Nawaksara. 9 tahun Wartam sebagai jendela Hindu Dharma, Nawaksara mantranya, 9 sinar pencerahan. Membuka mata, menangkap makna, mengulas kata, mengungkap rasa, mengupas makna menjadi cita, menata raga, mengemas karya. Membuka mata, menuntun jiwa, membuka mata, menuntun jiwa, membuka mata, menuntun jiwa, membuka mata, menuntun jiwa. Membuka mata, menangkap makna, menjadikan Wartam istimewa, membuka mata, mengungkap rasa, menjadikan Wartam istimewa. Inilah suguhan hangat secangkir ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda. Berbagai tokoh inspiratif tak sekadar berbasa-basi, tapi mencari solusi. Pemirsa HiTV Channel 3, matahari sebagai pusat tata surya tentu semua orang mengetahuinya. Sebagai sumber cahaya, sumber sinar, bahkan api, setiap individu bisa merasakan dan melihatnya. Nah, bagaimana jika matahari ini kita bawa ke dalam diri? Seperti apa rasanya dan bagaimana rupanya? Pemirsa, jangan kemana-mana, mari kita temukan jawabannya dalam program Ngopi, Ngobrol Inspiratif Bedah Kolom Majalah Wartam setelah yang satu ini. Program ini didukung oleh SB, penerbit Pustaka Utama. Pemirsa HiTV Channel 3 masih dalam program Ngopi Ngobrol Inspiratif ditemani kolumnisnya langsung Bapak Gede Swantana. Tapi Ulti Pak? Sehat-sehat Uci. Ya, sehat selalu Bapak ya. Nah, di Wartam edisi 97, Nyuciang Jatining Api Nyepi didukung salah satu tulisan Bapak, Matahari Dalam Diri. Wow, begitu menarik sekali Pak. Nah, sejatinya matahari dalam diri itu bagaimana Pak? Yes. Matahari itu berkorelasi dengan api. Ya. Nah, api itu di dalam diri itu ya, itu hal yang membuat hidup di dalam. Nah, apa itu? Kita sering menyebut itu jiwa atau atman atau kesadaran. Nah, itu jadi bicara tentang matahari di dalam diri adalah dia yang mampu menghidupkan tubuh ini.
Itu adalah api matahari sebenarnya, sang kesadaran itu sendiri. Menarik sekali Pak ya. Nah kalau saya dibawa ke dalam diri begitu Pak ya, korelasi dari hari suci Nyepi ini, tema besar Wartam ini dengan matahari dalam diri itu gimana Pak? Ya, kan kesadaran kita kan sering tertutup oleh kita punya istilah Triguna, Sattva, Rajas, Tamas, sehingga kebaikan yang kita miliki bisa berubah menjadi kekerasan dan lain sebagainya. Karena ditutupi oleh inilah, makanya bagaimana matahari ini harus disifted dari matahari yang lama menuju ke matahari yang baru, artinya matahari yang penuh dengan iri hati, dengki, matahari yang terkotori oleh kesadaran yang ditutupi oleh kekotoran-kekotoran batin ini disifted, diubah menjadi matahari yang betul-betul tidak ada lagi yang membatasi ke full sinarnya. Jadi itu kira-kira. Menarik sekali Pak ya, berarti ada proses pergantian. Nah gimana nih caranya Pak mengganti matahari yang lama menuju ke yang baru Pak? Ya, jadi kita punya amati geni. Jadi metodenya di sini. Nah bagaimana api yang lama ini, matahari yang lama ini dibunuh. Amati geni kan kita salah satu catur berata itu, amati geni, kita matikan ininya itu yang lama itu, dan kemudian ketika yang lama mati maka yang baru akan bersinar. Jadi kesadaran kita akan bersinar gitu. Kalau bahasa milenialnya itu gimana Pak? Turn off atau restart lagi, gimana sih? Sebenarnya itu restart. Bagaimana yang lama itu distrukturisasi ulang, dan kemudian fitur yang awalnya lemot gitu ya, kemudian cepeng kembali, cepat sekali berfungsi gitu. Nah itu model di era milenial itu begitu analoginya. Nah terakhir Pak, pesan yang ingin Bapak sampaikan tidak hanya untuk generasi milenial saja, tapi umat Hindu khususnya menyongsong tahun baru Saka sudah kita lewati, bagaimana Pak? Jadi kita mesti harus menginternalisasi Hari Raya Nyepi itu ya, tidak hanya sebagai perayaan biasa, tetapi bagaimana dia bisa diterjemahkan ke dalam diri. Jadi amati geni tidak hanya menyalakan lampu kan sederhana, tapi bagaimana kita menghilangkan api kesadaran yang buruk tadi menjadi kesadaran yang baik. Ini yang justru mesti harus menjadi momentum di Hari Raya Nyepi untuk dipahami, kemudian diinternalisasi sehingga nanti dalam prakteknya bisa kita laksanakan. Oke, terima kasih Pak Swantana, perbincangan kita sangat Kopi Exco, Exploring, Sharing, dan Coaching. Demikian pemirsa HiTV Channel 3 telah tadi ngobrol inspiratif, semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Untuk lebih lengkapnya pemirsa bisa baca Wartam edisi 97 dengan benar Nyuciang Jatining Api Nyepi. Saya Niaga Dewa, Bapak Gede Swantana, pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Terima kasih Anda masih bersama HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan yang didukung oleh Duparani. Sebentar lagi, Manik, kata-kata. Seperti wastra Nusantara, ragam etnik dan warna adalah kekayaan. Dan anyaman benang bineka adalah tunggal ikanya toleransi. Dan perbedaan budaya adalah wujud keharmonisan, karena keindahan adalah pesona bersekutunya perbedaan. Atas nama Satyam Siwam Sundaram, kebenaran, kesucian, keharmonisan, saya, Made Sunarsa, Ketua KPID Bali, dari studio HiTV Channel 3, untuk toleransi Indonesia. Hari ini 9 tahun lalu, seujung mata pena menoreh satu makna dengan triwarna dasar merah, putih, hitam, Wartam. Dan detik ini triwarna itu semburat dalam roh Nawaksara, muda, milenial, jujur, jernih, jelas, tegas, lugas, cerdas, tuntas, menjadikan Wartam istimewa. 9 tahun
Pemirsa, demikian tadi Sundari Nada, Jalanan Makna di Balik Nada menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi kita bersama. Saya Diah Parisya, mewakili seluruh kru HiTV Channel 3, mohon pamit undur diri. Maaf jika ada tak berkenan, terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Salam damai Channel 3. Membuka mata menuntun jiwa, membuka mata menuntun jiwa, membuka mata menuntun jiwa, membuka mata menuntun jiwa. Membuka mata, menangkap makna, menjadikan warta istimewa. Membuka mata, mengungkap rasa, menjadikan warta istimewa. Membuka mata, mengungkap rasa, menjadikan warta istimewa. HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.